dengan qiyam, dengan i'tikaf, dengan mengkhatamkan Al-Quran, dengan infak, dengan sedekah. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah. Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan thalabul ilmi ini menjadi isyarat bahwa Allah masih menghendaki kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Semuanya dimuliakan oleh Allah. Tema kajian subuh kali ini adalah menggapai Lailatul Qadar. Sebuah tema yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita bersama. Apa sebabnya? Salah satu nilai lebih yang Allah hadirkan di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar maknanya ada 3 sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, Lailatul Qadar maknanya adalah Lailatul Hukmi wa Takdir, malam keputusan, malam takdir. Kenapa disebut Lailatul Hukmi wa Takdir? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia 1 tahun ke depannya. Maka dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Inna kunna munzirin, sungguh kami adalah pemberi peringatan. Pada malam itu kata Allah diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Maka dalam tafsirnya dijelaskan, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala putuskan takdir manusia 1 tahun ke depannya. Maka kalau kita ingin mengharapkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita 1 tahun ke depan, kebaikan menyangkut rezeki kita, kebaikan menyangkut jodoh kita, keturunan kita, termasuk kebaikan ajal kita, maka di antara caranya adalah berdoalah di malam Al-Qadar. Ini makna pertama. Makna kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar bermakna Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Apa sebabnya? Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Maka ayat itu memberi isyarat 3 perkara terkait kemuliaan Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan Al-Quran, maka cukup hanya dengan kata gantinya, yaitu inna anzalnahu. Dhamir hu ini kata ganti Al-Quran. Allah tidak mengatakan inna anzalnal Quran,
Tapi cukup Allah menyebutkan kata gantinya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Maksudnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada sesuatu cukup disebutkan kata gantinya, tidak perlu disebutkan namanya, maka menggambarkan kemuliaan sesuatu itu dan kemasyhurannya di tengah manusia. Maka tidak perlu disebut namanya, manusia sudah tahu. Begitulah kemuliaan Al-Quran. Kalau di Masjid An-Nikmah ini, misalnya disebut kata Bapak, ya, Bapak sudah datang, alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya Pak Ketua DKM. Maka ini gambaran betapa masyhurnya nama beliau di masjid ini, sehingga tidak perlu disebut namanya, orang sudah paham. Siapa yang baru datang? Bapak. Maksudnya Pak Ketua DKM. Maka Allah gambarkan kemuliaan Al-Quran itu hanya dengan menyebut kata ganti, tidak membutuhkan penyebutan nama aslinya. Ini kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua jangan dimuliakan oleh Allah, yaitu dikaitkan dengan waktu yang paling mulia. Diturunkannya bukan sembarang waktu, tapi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kalau ada sesuatu diturunkan pada waktu yang istimewa, maka menggambarkan yang turun itu bukan sesuatu yang sembarangan, tapi sesuatu yang amat istimewa bagi manusia. Itulah Al-Quran. Maka kenapa kita penting hari ini menyandarkan diri kita pada kemuliaan-kemuliaan yang ada di sekitar kita. Kemuliaan masjid, kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan jamaah, misalnya kemuliaan sebuah kebersamaan. Apa sebabnya? Itu akan mengantarkan diri kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kesendirian kita bukanlah siapa-siapa, tapi begitu kita bersandar pada kemuliaan yang ada di sekitar kita, kemuliaan masjid, kemuliaan sholat berjamaah, kemuliaan mengaji, maka kita pun menjadi terangkat derajat kita, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Al-Quran itu dinisbahkan pada zat yang menurunkannya. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kalau Allah menyebutkan dirinya dengan redaksi kami, nahnu bahasa Arabnya, maka bukan berarti Allah berbilang, Allah banyak, bukan. Tapi ini dalam ilmu balaghah disebut mu'azzim nafsah. Jadi Allah agungkan dirinya dengan menyebutkan kami. Kalau